Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Mulia Aristianti. Di sini saya akan mereview tentang tugas review 1. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 1, yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Nah, bimba adalah singkatan dari bimbingan minat belajar anak yang memiliki makna yaitu proses belajar pada anak secara intrinsik agar anak mempunyai minat belajar sejak dini. Nah, dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba itu sendiri lahir dari tujuan hidup manusia. Apa sih tujuan hidup manusia itu? Nah, jawabannya adalah mencari kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu harus dirasakan secepatnya dan selamanya. Nah, salah satu kunci kebahagiaan itu adalah belajar. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak suka belajar. Terus gimana sih supaya orang-orang itu suka belajar? Yaitu ditumbuhkanlah karakter minat belajarnya, diterapkan melalui proses bimba. Nah, proses metode bimba yaitu fun learning, small step system, dan individual system agar anak tertarik dan semangat. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Nah, apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan dan harus dirasakan oleh manusia secepatnya dan selamanya. Nah, seperti yang sudah saya bahas di nomor 1 tadi, alasan kita harus bahagia karena tujuan utama manusia adalah bahagia. Nah, pembelajar itu sendiri adalah kegiatan yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebagai pembelajar kita harus memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri dan ingin mencari solusi dari segala hal permasalahannya. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 3. Jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Nah, bunyi ayat pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya fun learning. Maknanya adalah bahwa ketika kita ingin membimbakan anak, maka prosesnya harus menyenangkan. Karena ketika prosesnya menyenangkan, anak akan mengulangi sendiri tanpa disuruh, sehingga anak menjadi terampil. Nah, disitulah minat belajar anak sudah mulai tumbuh. Nah, kita lanjut ke ayat yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Maknanya adalah anak adalah pemberian dari Tuhan yang paling berharga, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk membimbing anak tersebut dengan pendidikan yang berbasis kasih sayang sepenuhnya. Nah, bunyi ayat ketiga adalah bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maknanya, untuk menumbuhkan minat belajar yang fun learning harus dilakukan sepanjang masa tanpa ada batasan waktu dan tempat. Nah, lanjut ke bunyi ke ayat 4. Bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Maknanya, setiap anak harus dibimbing secara personal dengan pendekatan individu sesuai karakter dan kesukaan masing-masing anak. Bunyi ayat kelima adalah bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Maknanya, motivator berjanji ketika akan membimbakan anak harus sesuai dengan metode dan paradigma bimba supaya bisa memenuhi hak anak. Nah, bunyi ayat yang keenam adalah
bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, maknanya adalah membuktikan kita sebagai pembelajar harus mandiri, senang memperbaiki diri dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Nah, bunyi ayat yang terakhir yaitu ayat 7 adalah bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, maknanya adalah sebagai komunitas Bimba kita sudah merasakan manfaat dari Bimba tersebut. Nah, jika kita sudah merasakan manfaat itu, maka kita sudah seharusnya berbagi kebimbaan kepada semua orang, terutama kepada orang-orang terdekat. Nah, segitu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.